Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Beliau adalah Bapak Bayu Tunggul Pamilih. Beliau adalah dari Humas Perusahaan Perumda Air Minum Surakarta tentunya. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami setelah kita dengarkan perbincangan beberapa saat. Silakan nanti di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, loh, malah saya jawab. Luar biasa. Aduh. Ya, beliau adalah ya seperti biasa ikon dari Perumda Air Minum. Tempat basah yang selalu ceria. Ini kabar bagaimana nih di tengah situasi badai El Nino yang panjang ini yang hampir berakhir ya di ujung ini ya. Ya. PDAM apa ini programnya? Ya, insya Allah Mas. Insya Allah berakhir bulan ini. Insya Allah, ya. Ya, menurut BMKG memang El Nino ini agak panjang. Jadi yang kemarin itu La Nina, sekarang El Nino. Ya, kekeringan yang tidak bisa kita prediksi berakhir sebenarnya di akhir tahun ini. Bahkan ada di beberapa tempat itu sampai Januari 2024. Ya. Oleh karena itu memang di beberapa wilayah di Kota Surakarta mengalami kekeringan kemarin itu Mas. Ada wilayah yang kondisi geografisnya tinggi seperti daerah Pundung Gede, Ngambirsari, Kadipiro. Tinggi ini maksudnya secara geografis kan kontur tanahnya tinggi. Kontur tanahnya tinggi. Iya. Itu kalau air kan mengalir ke bawah. Kemudian kalau sumur kita berada di kontur di atas kedalaman 25 meter. Dengan yang di bawah kedalaman 25 meter itu kan berbeda. Sehingga pada waktu musim kemarau ini banyak sumur dangkal di masyarakat, terutama yang tidak berlangganan Perumda Air Minum Kota Surakarta itu kering. Kemudian yang kedua, karena kering, mereka minta tetangga yang berlangganan. Tetangga rumah ini? Tetangga rumah sebelah yang berlangganan. Sehingga memang pada bulan September dan Oktober ini, terjadi peningkatan penggunaan rata-rata per pelanggan. Yang tadinya sekitar bulan Agustus itu sekitar per pelanggan itu 19 meter kubik per sambungan rumah, Mas. Sekarang menjadi 21, kurang lebih 21 meter kubik per sambungan rumah. Kalau dikalikan kenaikan itu 2 meter kubik atau 2.000 liter, dikalikan 57.000 berarti kan 57.000 kali 2.000 itu berapa juta liter naiknya pemakaian. Sehingga memang masyarakat pada bulan-bulan ini, terutama di akhir bulan ini, sangat membutuhkan air. Oleh karena itu, menyambung masalah yang terjadi di El Nino, pemerintah pusat itu ada 3 program, Mas. Yang pertama memang kita melakukan sambungan baru gratis tahun 2024 pelaksanaannya supaya dampak El Nino ini tidak terjadi lagi. Di mana dan berapa sambungan? Total sambungan itu 5.000 sambungan air minum gratis pemasangannya di seluruh Kota Surakarta. Tetapi dari 5.000 itu yang 2.000 kita khususkan di daerah Joglo yang tadi kekeringan tadi. Dan Kelurahan Mojosongo dalam rangka penurunan angka stunting. Jadi ada hubungan Mas, stunting ini terjadi karena memang ada resiko misalnya sanitasi buruk, kemudian akses air minum yang bersih itu tidak ada dan sebagainya. Itu 2.000 kita fokuskan di 2 kelurahan itu. Yang 3.000 kelurahan itu adalah proyek strategi nasional Woso Sukas, spam regional. Jadi nanti suplainya dari Waduk Gajah Mungkur untuk melakukan suplai terutama di wilayah utara Kota Surakarta. Jadi totalnya ada 5.000 sambungan rumah gratis. Jadi silahkan warga
Kemarin memang sudah ada sekitar 2.800 pendaftar. Ya. Kita tunggu pada sampai akhir bulan November. Ya. Itu nanti untuk dieksekusi 2024 ya? Iya. Tetapi kan kita harus susun dari DED-nya dulu, apakah secara teknis memungkinkan, apakah pelanggan mau membayar bulanannya, itu juga kita tanya, Mas. Jangan sampai nanti diberi sambungan gratis, tetapi pada akhirnya pelanggan menunggak, kan sama saja. Kemudian ditutup. Ikut memeriahkan saja. Ikut memeriahkan saja. Gimik itu. Betul, makanya itu bulan-bulan ini kita siapkan namanya DED, desain dan engineeringnya berapa, teknisnya berapa, kebutuhan pembiayaan berapa, nanti pelaksanaan di 2024 oleh Dinas PUPR Kota Surakarta. Itu, Mas. Baik, itu tadi ya pemirsa, sudah dapat skenario 2024 ya. Wah, skenario 2024. Jadi tetap ya pentingnya konsumsi air bersih jadi perhatian utama fokus dari Perumda Air Minum ini ya. Iya, betul sekali, karena ternyata untuk kondisi yang namanya akses air minum itu ada dua, Mas. Akses air minum yang layak dan aman. Layak itu belum tentu aman, tetapi aman pasti layak. Apakah yang disebut aman? Aman itu tersedia 24 jam di dalam rumah kita. Jadi tidak ngangsu, Mas. Kalau orang masih ngangsu, ngambil air pakai jerigen, takutnya ada kontaminasi di jalan. Itu tidak aman. Yang kedua, yang paling vital, bahwa air yang kita konsumsi sebaiknya diberi pembubuhan disinfektan untuk membunuh bakteri yang ada di dalamnya, terutama bakteri coliform. Karena bakteri coliform itu buruk bagi kesehatan, terutama untuk terutama untuk bayi yang rentan, usia 2 tahun ke bawah. Itu kan mudah terserang penyakit pencernaan, sehingga beresiko stunting pada akhirnya seperti itu. Baik. Ya, itu tadi ya pemirsa. Ini kita kupas satu-satu ya. Secara administratif, cara daftarnya gimana? Apa KTP Solo saja? Ya. Kalau cara daftarnya banyak media. Di tempat kami itu kami ada yang namanya WhatsApp grup lurah dan camat. Di situ kita sudah sampaikan link, Mas. Link di WhatsApp itu tinggal masukkan, nanti masuk ke Google Form. Jadi nanti bisa tanya Pak RW-nya masing-masing kalau domisilinya di Kota Surakarta, atau Pak Lurahnya minta link itu. Atau mengumpulkan identitas saja. Apa ini identitas? Cukup nama, alamat, nomor telepon, dan fotokopi identitas. Serahkan ke kantor kami atau ke kantor kelurahan. Nah, di samping itu banyak juga, misalnya bisa aplikasi yang namanya Sitoyo Wening, aplikasi Play Store, nanti bisa diunduh, datang ke tempat kami. Ini ya, Sitoyo Wening ya. Nanti ada aplikasi di Play Store, bisa diunduh Sitoyo Wening. Nanti itu bisa dimasukkan untuk pendaftaran, beri catatan untuk pendaftaran hibah gitu, Mas. Semudah itu, tanpa surat keterangan macam-macam, hanya yang kita butuhkan fotokopi identitas, nomor telepon, dan berdomisili di Kota Surakarta. Saya tidak matur ber-KTP. Karena yang dipasang kan berada di Kota Surakarta. Kalau domisili seperti kita, itu tidak bisa, Mas. Kita kan di seberang sungai, jadi tidak bisa mendapat domisilinya fasilitas. Ya, domain pemasangan instalasinya itu ya. Baik. Ya, misalkan begini, ini rumah induknya itu sudah ada, ya kan? Karena ada beberapa orang anak yang sudah mandiri, dalam arti sudah berkeluarga. Sebagian halaman yang agak luas itu dibangunlah sebuah rumah untuk sang anak. Otomatis kan dia butuh sendiri nih, ADRT sendiri. Dalam satu lokasi. Bisa? Yang jelas
batas persilnya jelas. Gitu. Jadi misalnya kita cerita ini, ada ruko di Jalan Kapten Mulyadi, rukonya 10. Ya. Yang pemiliknya sama. Iya, itu banyak seperti itu. Ya. Kan kita tidak bisa harus satu sertifikat, satu ruko. Kan belum tentu juga. Ya. Tetapi kalau ruko itu batas persilnya jelas, dinding pembatasnya jelas, penggunanya jelas, itu boleh satu ruko, satu pasangan. Oh, iya. Sama juga dengan rumah. Kalau satu pekarangan sudah dibuat 2 rumah, batas persilnya jelas, itu boleh 2 sambungan. Kenapa harus batas persilnya jelas? Tidak terjadi ontran-ontran, Mas. Nanti kalau dia persilnya saling menyambung interkoneksi, nah nanti yang anak bilang ini tagihan saya pakai dan sebagainya. Nanti timbul ontran-ontran. Perkara duit itu udah sensitif. Walaupun anak dan bapak. Jadi, memakainya happy waktu bayar. Ya, betul. Jadi perkara ya. Oleh karena itu kita sampaikan kepada masyarakat, kami tidak mengharuskan status tanahnya juga bersertifikat. Karena kalau tinggalnya di Mbaluarti, tentu belum ada sertifikat hak milik. Tetapi harus status tanahnya harus legal dan jelas. Legal dan jelas itu kalau itu memang status tanahnya misalnya Magersari, itu yang pemiliknya harus mengizinkan. Kalau itu statusnya tanah pemerintah, ya pemerintah yang mendapat hak itu juga harus mengizinkan. Misalnya di pasar gitu, kios pasar mau pasang ya boleh aja. Tetapi penguasaannya oleh dinas pasar, pengelolaannya itu harus izin dari dinas pasar. Yang tidak boleh itu sambungan di atas sungai misalnya. Itu kan mengganggu dan status tanah tidak jelas. Jadi tidak harus bersertifikat. Kemudian batas persilnya jelas. Itu kami juga tidak mengharuskan misalnya bangunan itu harus terpisah juga tidak. Katanya ruko bersebelahan juga boleh. Saring dempet-dempet itu. Iya. Asalnya dinding penyekatnya kan pasti ada. Jelas, perpipaannya tidak sambung. Termasuk misalkan begini. Sekarang kan berbagai sektor itu kan bisa dikomersialkan. Lahan kosong aja, parkir bisa dikomersialkan, satu RW, masing-masing RT, nanti bergiliran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Misalkan ada di suatu spot itu ada lahan kosong, akan digunakan untuk WC komersial. Taruhlah 3 atau 2 bilik gitu. Otomatis yang dulu nggak ada apa-apa, jadi harus ada pengadaan air. Karena ini tahu bahwa bakal nanti akan menghasilkan, otomatis kan disepakati oleh Karang Taruna misalkan gitu, atau yang punya inisiatornya pihak manapun itu, mungkin yang komersial begitu. Memang tujuannya untuk komersial. Kan? Itu masih bisa ya. Jadi contoh kasus shelter ya yang dikelola oleh Karang Taruna di Kelurahan Nusukan. Itu ada shelter berada di tepi jalan yang sebenarnya tidak mengganggu juga. Itu boleh kita pasang satu sambungan untuk beberapa, termasuk untuk cuci mandi kakus. Karena kami sudah mendapat izin dari satu warga setempat, dalam hal ini RT dan RW. Kedua dari pihak kelurahan. Kemudian yang ketiga surat proposal, Mas. Karena itu tidak dimiliki satu orang, jadi harus ada kepengurusan. Ini mencegah sengketa dikelak kemudian hari. Jadi tidak timbul ontran-ontran yang rugi mesti PDAM. Wah, kirung bayar malah sing bayar sapa sing geger di pengadilan ini. Kita mencegah ontran-ontran itu. Memutus mata rantai yang anfaedah. Baik, jadi prinsip seperti itu ya. Kemudian sebenarnya kalau dari kualitas air, ya situasi kemarau begini buruk apa nggak ada kendala? Panjang seperti panjang ini. Kalau di tempat kami, khususnya di Kota Surakarta, PDAM atau Perumda Air Minum Kota Surakarta itu punya 3 air baku, Mas. Yang pertama mata air. Mata air itu mau musim penghujan atau pengaruh tidak terpengaruh. Kemudian yang kedua, kita punya 24 sumur dalam. Sumur dalam itu kedalamannya di atas 100.
sehingga di atas 100, di bawah 100, di bawah, ya. sehingga ada suatu lapisan tanah itu yang kedap air. Ya. Simpanan air tanah dalam itu kan banyak, tidak seperti tanah dangkal yang mendapat limpahan hanya dari air permukaan masuk ini. Kalau dari tanah dalam itu panjang. Oleh karena itu di musim penghujan kami yang untuk sumur dalam tidak ada pengaruh. Masih aman ya? Ya, tapi yang berpengaruh itu adalah lama waktu pengambilan. Jadi kalau usia sumur dalam itu di atas 10 tahun, tentunya beda pada waktu dibuat. Lama-kelamaan memang sumur dalam itu muka level air tanah dalamnya semakin semakin susah. Yeah. Yang tadinya debitnya 40 liter per detik, nanti pada waktu usia 10 tahun 40 menjadi 30. Sudah tereksploitasi lama. Tereksploitasi lama. Ya. Dan oleh karena itu biasanya kalau sudah mulai turun begitu, pompanya kita perkecil, kalau sudah memang tidak bisa kita tutup. Dan itu memang oleh pemerintah sebenarnya sumur dalam itu simpanan buat anak cucu kita. Ya. Karena tidak bisa dieksploitasi berlebihan. Bisa soalnya. Ya, langkah terakhir itu air permukaan. Air permukaan itu Sungai Bengawan Solo. Nah ini yang Sungai Bengawan Solo ini rentan sekali kalau musim penghujan banjir. Instalasi kita kena banjir, kadang berhenti. Kalau musim kemarau, terutama instalasi kita di Semanggi, ini intake-nya di Kadoan. Sebelah Kadoan itu sisi upstream-nya, sisi selatannya itu Kali Samin. Kali Samin itu di tempuran Kali Samin itu pada waktu Ordo Kali Samin masuk di Mekonang, Mojolapan itu banyak industri alkohol. Yeah. Saya tidak bilang ciu Mas. Udah bilang. Tapi industri alkohol. Yeah. Memang sebenarnya itu industri untuk alkohol etanol. Tetapi CIU. Tapi ya itu untuk CIU itu lebih mudah menjualnya, lebih gampang, lebih menguntungkannya. Limbahnya itu banyak yang tidak diolah dengan baik dan hanya dibuang ke saluran drainase, saluran irigasi, pada akhirnya bermuara ke Kali Samin, pada akhirnya ke Bengawan Solo. Jadi kalau musim penghujan begini, musim kemarau begini, itu kadangkala suatu ketika airnya Bengawan Solo menghitam. Nah itu kita berhenti operasional. Berhenti operasional jangan sampai itu masuk ke instalasi pengolahan kita hindari dulu. Ya, itu. Berarti itu ya, kondisi fenomena 3 sumber itu ya, bahan baku yang didapatkan oleh Perumda Air Minum. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Tentunya Anda bisa siap-siap nanti bisa bergabung di 02716793000 SMS dan juga di WA di 0811 255 3000 setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program Unggulan Kota kita pada kesempatan pagi ini. Masih bersama Bapak Bayu Tunggul Pamilih dari Humas Perumda Air Minum Kota Surakarta, yang tadi sudah menjabarkan banyak program-program baru nanti insya Allah di 2024. Ya. Kemudian program, masih ada lagi nggak ini program 2024? Ya, Mas Tommy, yang pertama tadi kan program yang mengembirakan. Mengembirakan, iya. Yang kedua ini, program yang agak agak menyedihkan. Menyedihkan? Program kok menyedihkan ini? Iya, terutama bagi pelanggan-pelanggan yang nunggak. Oh iya. Iya, jadi kalau di tahun depan itu kita buka pasang baru gratis. Nah, tahun depan juga kita mulai menegakkan aturan. Menegakkan aturan bagi pelanggan yang menunggak. Sebenarnya membayar rekening air minum itu salah satu bukti cinta tanah air.
Tanah air. Tanah air. Airnya dari tanah. Iya, ya. Jadi tahun depan itu mulai nanti bulan ketiga. Bulan pertama nanti kita surati SP1, bulan kedua SP2. Bagi pelanggan yang menunggak, siap-siap nanti kita tutup total. Tidak ada ampun lagi. Mau cerita karena kondisi ekonomi, mau cerita kondisi pelayanan, kita tutup dulu. Ya. Terutama yang menunggak di atas 10 bulan. Karena banyak banget, Mas. Kita sebenarnya ada 10 bulan itu menunggak, tapi airnya masih ngalir itu? Masih. Kita itu tunggakan untuk pelanggan yang masih aktif itu kurang lebih 26 miliar. Sekitar 12.000 pelanggan dari 58.000 itu nunggak. Sehingga kalau dihitung sekitar 15-20% orang nunggak. 20% itu orang menunggak tiap bulan. Nunggak, ada yang bayar lagi, nunggak lagi. Nah, kita tidak ingin perilaku menunggak itu berlaku terus-menerus. Yeah. Oleh karena itu nanti di bulan ketiga kita akan tutup pelanggan yang menunggak. Kalau pelanggan mau ngersake berlangganan lagi, nanti dipersilahkan dengan membayar tunggakannya, plus kita pasang meter yang prabayar. Gitu. Jadi kalau sudah dipasang meter silakan Anda mandiri, silakan Anda mandiri. Jadi kalau kepengen keluar airnya, iya harus beli token. Iya. Kalau mau libur silakan nggak usah beli token dulu. Iya. Itu nanti solusinya. Jadi kalau sudah begitu kan masyarakat diajak disiplin mandiri sendiri. Nah, ini alatnya sudah ada nih? Sudah ada. Memang belum dipasang nih, memang program 2024? Ya, program 2024. Wah, makanya itu. Ya. jadi ada aliran listrik token, ini air ya? Air, ya. Apa namanya, token juga? Iya, token. Oh, iya. Nanti kalau sudah banyak ya nanti bisa bayar Tokopedia, mau GoPay, beli token di mana-mana bisa. Nanti sementara jangan harus disebutkan lagi ya. Yang itu tidak di kanal pembayaran online itu bisa. Tetapi sementara nanti kita buka pembayarannya beli tokennya hanya di kantor kita dulu. Di kantor kita beli token isi sendiri. Kalau tidak beli mati sendiri. Jadi, itu ini edukasi juga ya, edukasi kepada publik untuk memilah mana yang benar-benar keadaannya sudah tak berdaya, mana yang ngerjain perumda ini. Betul. Betul. Jadi kadang orang ngendikan kalau yang nunggak banyak, Mas, karena banyak yang bilang pelayanan PDAM jelek. Jelek ya masih dipakai juga dan nunggak lagi gitu kan. Soalnya nggak ada kompetitor lain ini. Ya maksud kita itu kalau misalnya jelek tidak dipakai kita mafhum ya. Tidak dipakai memang terus nunggak. Tapi masih dipakai. Nah, itu dipakai. Itu kan wujud nyata kalau masih butuh ya. Kalau masih butuh haknya diambil, kewajibannya harus ditunaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyakiti teman-teman di Perumda. Sudah bekerja keras melayani, memberikan pelayanan air minum, disakiti dengan tidak membayar itu tadi. Jangan sampai nanti air yang Anda konsumsi tidak berkah. Gitu. Itu bahasa. Jadi masalah. Baik, itu berarti apa ini programnya namanya? Ya, kita mulai memang prioritas pembayaran namanya, Mas. Jadi prioritas. Jadi pembayaran menjadi salah satu prioritas bagi pelanggan. Taruhlah ini sudah ya, putus gitu ya. Terus kemudian Januari, Februari, Maret, April ya. Saya sudah ini udah paradigma baru itu kemarin yang pihak nggak bertanggung jawab nih, ini saya mau investasi lagi di tempat yang sama, ini saya mau pasang lagi nih. Berarti otomatis ada alat tadi yang dipasang ya. Tunggakannya dibayar, kena biaya pemasangan baru. Nah, berapa ini pemasangan yang alat tadi yang bertoken tadi? Alat tadi kalau kami tidak keliru pasang itu kalau tidak keliru 1,5. 1,5 itu sudah alatnya, sudah biaya pasang. Biaya pasang. Sampai keluarnya. Nanti belum tunggaknya. Iya, maksudnya ini
taruhlah saya udah ngelunasi tunggakan saya kan sebenarnya ya. Kemudian pasang nih hari ini, pasang itu 1.500.000 ya. Berarti sudah alatnya sudah terpasang, tinggal bayar token nanti tiap bulan. Bayar ya gitu. Ya. Jadi tokennya itu nanti bisa membeli pecahan ya, tidak bulat 100.000 seperti listrik itu juga sama. Kemudian kalau kita kan ada juga pelayanan air limbah yang masuk ke dalam air minum. Jadi kalau beli token nanti itu juga ada pembayaran limbahnya. Kalau limbahnya 17.000 berarti dalam 1 bulan dia kebutuhannya misalnya untuk airnya 150.000 nih. Pembelian pertama 25.000 berarti tokennya itu isi pembelian pertama di bulan itu 17.500, sisanya hanya air. Nah nanti setelah pembelian kedua dalam bulan yang sama baru air saja tanpa limbah. Gitu. Dan nanti kalau mau beli dalam 1 bulan 10 kali ya yang kena token untuk limbahnya hanya 1 kali di depan. Kalau dia nggak beli token masih gitu ya tokennya. Padahal air limbah itu kan tiap bulan kena biaya dia. Nanti pembelian di bulan kelima karena dia belinya banyak ya. Itu tagihan limbahnya juga bisa jadi 1 tiba-tiba ditagih banyak. Jadi kami harapkan kedisiplinan. Tapi untuk pemasang yang sampai saat ini tidak ada kendala, tidak ada. Tidak terusik. Tidak terusik. Nah, oleh karena itu kalau misalnya nyaman dengan pasca yang bayar, itu kalau nunggak ya ini segera dibayar. Kemudian kalau di listrik itu kan menjelang habis kan ada ini sama juga sama ya? Juga. Oh, jadi untuk kasih indikator, ini mau habis. Ya? Sama. Meteran itu nanti bunyi itu. Bunyi 2. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Ya. Ini apa tuh Pak? Ya inilah bunyi ekonomi. Ya Mas, apa itu kan menakutkan. Kita juga fair juga. Yang membayar tepat waktu, seperti yang tahun ini, nanti bulan Desember kita undi dapat hadiah sepeda motor jumlahnya 4 kita undi. Belum lagi Surakarta TV. Ini ya? Sesolo ya. Belum sepeda, belum TV dan sebagainya. Jadi yang membayar tepat waktu juga dapat reward. Yang tidak tepat waktu dapat punishment. Betul. Kan adil. Menyeimbangkan hak dan kewajiban, Betul. ya kan? Manajemen yang bermartabat. Gitu ya. Ya, baik. Itu tadi program-program di 2024 ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa ada semacam tadi pemasangan gratis tahun 2024. Tadi 2.800 sudah daftar ya? Iya, yang sudah daftar, tapi memang belum kita sempurnakan yang namanya form clearance. Jadi setelah mendaftar, nanti ada teman-teman surveyor datang ke rumah lagi. Oh ya itu yang saya mau itu namanya form clearance. Jadi nanti diberi form clearance itu harus diisi. Apakah benar Bapak Ibu memang mendaftar kemarin? Ya. Apakah benar Ibu ingin mendapatkan pelayanan air minum? Ya. Apakah Ibu mengetahui kewajiban setelah dipasang? Ya, itu juga clear. Apa ya Pak? Ya bayarlah. Bayar, itu harus bertanda tangan. Kalau dia sudah tanda tangan sepakat, nanti baru kita proses walaupun pemasangan. Sudah tahu sama tahu, tetap itu harus dikelirkan di awal ya. Makanya ada namanya itu tadi form clearance. Clearance ya. Dikelirkan di awal. Di awal. Jadi dalam bentuk itu tadi ya, kesepakatan supaya tidak ada ontran lagi di belakang. Ya itu tadi program-program dan kualitas tadi sempat disinggung bahwa kan ada 3 sumber itu ya. Ya 3 sumber ditambah nanti yang tahun depan sumber baru. Apa ini? Yang kemarin kan sampai saat ini kan saya cerita 3 sumber. 3 ya betul. Terakhir dari air permukaan Bengawan Solo. Karena Bengawan Solo itu kalau El Nino juga terganggu, La Nina juga terganggu. Nah sekarang kita ambil air dari Waduk Gajah Mungkur langsung. Pasang instalasi nih? Iya, sambungan air baku dari waduk itu sudah kita olah. Debitnya 1.500. Iya, terus? Itu dibagi 2 tahap, nanti digunakan Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar. Digunakan bareng-bareng.
Apa ini instalasinya? Pipa apa? Perpipaan besar. Pipa besar sudah dibangun, instalasi pengolahannya, ditarik dengan pipa-pipa besar, kemudian diolah nanti kalau di Solo nanti. Berarti ada reservoirnya di Plesungan. Itu berarti ada semacam tempat transitnya dulu, di Plesungan. Di Plesungan. Ya, kita beli. Baru disalur-salurkan. Ya, kan ada pipa utama berarti kan ke tempat pengolahan itu tadi. Betul. Kemudian ke 4 kabupaten tadi baru disebar. Nah, yang bertanggung jawab mengolah dan mendistribusikan itu namanya PDAB, Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Tengah. Wah, provinsi ini berarti. Betul, Tirta Utama. Namanya SEPAM regional. Memang sistem pengolahan air minum regional. Beliau yang mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan pengolahan dan sebagainya. DAB. Ya. Ini organ baru apa? Sudah lama sebenarnya. Cuman untuk Kota Surakarta dan Solo Raya ini kan baru karena mendapat pelayanan ini. Dan kita beli dari PDAB dalam bentuk air curah sudah diolah, baru disalurkan. Jadi Perumda Air Minum Surakarta itu kayak agen ya, Pak ya, distributor ya, kulaan terus distribusikan. Tanda petik begitu, kan? Makanya bagi pelanggan, user itu beli pakai token tadi ya. Makanya ini nggak bisa diutang, nggak bisa dikemplang ini soalnya. Kita beli. Kan harus bayar. Di sana nggak mungkin. Pak, saya ambil dulu airnya. Kita nggak bayar juga ditutup, kan begitu. Luar biasa ini. Ya, ini inovasi pemerintah. Inovasi pemerintah. Ini juga edukasi sih sebenarnya. Kalau misalkan mindset atau tingkat level pemahaman dari publik nggak ada kendala, nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah ya, cuman memang kita lebih nyaman sebenarnya itu PDAB yang ngurusi air bakunya, kita tinggal beli. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya ini PDAB yang bertanggung jawab. Ya cuman memang ada harga yang harus dibayar di situ. Kalau selama ini kan sumber dalam kita yang melakukan eksplorasi, mendistribusikan juga kita. Kalau jelek kan masyarakat juga, ini PDAB bagaimana pelayanan. Nah sekarang sebenarnya kalau begini, ini bagaimana PDAB? Kok airnya jelek? Saya juga bisa bilang begitu. Dia produsen sekaligus operatornya. Kalau sekarang kan PDAB-nya berarti produsennya, dengan operatornya sebagai distributor ya. Iya memang sebenarnya perusahaan daerah air minum itu operator, regulatornya pemerintah. Kita itu sama Mas, kalau di mata pemerintah sebagai regulator itu yang ngikuti regulasi pemerintah. Kalau Pak mau ngebor sumur ya harus izin ke SDM. Kalau mau eksplorasi Sungai Bengawan Solo harus izin ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Jasa Tirta kita juga bayar dan sebagainya, sama. Cuman untuk kali ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk yang namanya Perumda Tirta Utama. Nah, itu tugasnya melakukan pengelolaan SEPAM regional. Itu sebenarnya banyak, sudah ada beberapa tempat, saya tidak hafal. Khusus untuk program yang namanya Woso Sukas ini memang baru direncanakan, itu diresmikan sekitar bulan Oktober 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Yaitu untuk melayani Woso Sukas itu Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar. 4 ya? 4. Nah, singkatannya itu ya? Ya. Bukan Sukowono Slaten. Slaten ya itu. Ya. Jadi 4 itu, jadi itu mengcover 4 wilayah itu ya? 4 wilayah. Kita mendapat jatah sebenarnya 750 liter per detik, tetapi dibagi menjadi kita mana nih? Surakarta apa kita Karanganyar nih? Kita Surakarta ini. Kita Solo gitu. ini cerita aja kita di Karanganyar, tapi kita ceritain tentang Surakarta gitu. Makanya kita yang mana ini maksudnya? Kita Surakarta ini mendapat jatah 750 liter per detik, dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama 250, tahap kedua itu 500. Tahap pertama sudah pasti karena PDAB
mendapat pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi yang bangun juga pemerintah pusat, yang mengelola PDAB kita beli dari PDAB. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Tetapi yang 500 liter per detik itu masih dalam tahap perencanaan, masih jauh. Karena pembiayaannya juga apakah mau dilakukan oleh kerjasama pemerintah dan badan usaha private, apakah ditackle pemerintah. Kalau pemerintah kayaknya pendanaannya anggarannya belum tersedia. Kalau nanti pembiayaan pembangunan itu oleh private, swasta, apakah kita mampu membayar? Karena swasta itu menginvestasikan harus ada jangka waktu investasi pengembaliannya. Ya, betul. Buknya kapan BEP-nya? Karena kan private sector itu kan identik dengan profit, investasi profit oriented. Betul. Ya. Padahal jadi kalkulatornya tetap jalan, nggak mungkin berhenti dia. Betul. Padahal air kan ya hajat hidup orang banyak. Itu Mas. Ya, ini pemirsa ya, ini tantangan dan juga faktual ke depan ya. Oleh sebab itulah sangat penting sekali kita harus bijak. Itu sudah harus ya, nggak bisa pilihan ya. Karena perlakukanlah air seperti halnya ini kehidupan Anda ke depan. Iya. Jadi kalau kami kemarin mau bikin pakai air dengan hemat, jangan. Kalau hemat nanti pendapatan kami sedikit. Tapi bijak iya. Bijak itu dipakai, digunakan dengan baik, dibayar dengan rajin. Kan itu bijak. Kalau bijak kan umum ya. Umum ya. Kalau hemat itu nanti kami nggak kan dapat pendapatan. Lebih khusus bahwa pengeluaran lebih kecil daripada. Iya. Jangan sampai pakai banyak-banyak. Kalau tidak dipakai banyak nanti padahal air yang kita produksi itu tetap tidak bisa dikurangi. Jadi banyak kehilangan angka, kehilangan air kita. Bijak itu bayarlah yang Anda pakai. Iya, dipakai sebagaimana mestinya. Yang keperuntukannya, ya kan? Betul. Dan yang tidak terpakai ya jangan dibuang-buang. Betul. Gitu. Ya, baik. Ada yang disampaikan ke masyarakat secara bijak? Kata-kata bijak ya, silakan. Ya, tadi saya ngulangi bahwa untuk calon pelanggan silahkan datang berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu bisa membayar, bisa mendaftarkan lewat sarana kita buka. Kemudian kalau pengen informasi kita ada WA call center di 0822 1925 8787. Saya ulangi ya, 0822 1925 8787. Tanya apa saja, mengeluh apa saja kami persilahkan. Yang terakhir, membayar rekening air minum adalah bukti cinta tanah air. Bela negara. Bela negara. Itu Mas Tommy. Semoga saya juga dapat menurunkan berat badan saya. Apa hubungannya ini? Karena terakhir kita berjumpa masih gemuk, sekarang minder ya? Minder juga. Baik, terima kasih ya Pak Bayu untuk informasinya. Kita nantikan nanti 2024-nya ya, insya Allah. Semoga sesuai schedule dan on the track ya. Insya Allah, gitu. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomar Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.